مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridho Munte, NIM 2320 100116. Di sini saya akan membuat tugas video dari mata kuliah Fiqh Mawaris dengan dosen pembimbing Ustadz Anwar Habibi Siregar. Kali ini dengan pembahasan ahli waris dalam hukum Islam. Pengertian ahli waris. Kata waris berasal dari bahasa Arab, yaitu miras, yang bentuk jamaknya adalah mawaris, yang dimana mawaris berarti harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yusikumullahu fi auladikum, di mana Allah berfirman, Allah mensyariatkan ataupun mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu dalam Quran surah An-Nisa ayat ke-12. Sedangkan menurut istilah, waris adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak, peninggalan, kewajiban, dan harta seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Nah, dapat kita pahami bahwasanya ahli waris dan pewaris adalah dua makna yang berbeda, yang dimana pewaris adalah orang yang memiliki peninggalan harta ataupun peralihan hak yang akan dialihkan kepada ahli waris. Sedangkan ahli waris adalah orang yang berhak menerima peninggalan harta ataupun peralihan hak dari si pewaris. Selanjutnya, macam-macam ahli waris. Ahli waris terbagi ke dalam 3 macam. Yang pertama yaitu zawil furud, yang kedua asobah, dan yang ketiga ada zawil arham. Nah, yang pertama adalah zawil furud. Zawil furud adalah ahli waris yang sudah ditetapkan oleh Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' para ulama untuk mendapatkan bagian-bagian tertentu dalam pembagian harta warisan. Nah, mereka berjumlah 12 golongan, yang dimana 4 laki-laki diantaranya dan 8 perempuan diantaranya, yang termasuk ayah, ibu, kakek, nenek, suami, istri, cucu perempuan, anak perempuan, saudara perempuan seibu, saudara perempuan seayah, saudara perempuan sekandung, dan saudara laki-laki seibu. Nah, ini yang termasuk ke dalam golongan zawil furud yang sudah ditetapkan oleh Al-Quran, Sunnah, dan ijma' ulama atas pembagian warisannya. Nah, yang kedua adalah asobah. Asobah adalah ahli waris yang mendapat sisa harta warisan setelah dibagikan kepada ahli waris lainnya seperti zawil furud tadi. Yang dimana asobah ini termasuk ke dalam golongan yang mendapatkan sisa. Yang dimana porsinya untuk warisan tidak pasti. Porsinya bisa lebih banyak maupun lebih sedikit. Jadi di sini asobah memiliki bagian-bagian sisa. Yang sisa itu tidak tentu. Di sini salah satu golongannya adalah anak laki-laki. Nah, selanjutnya adalah zawil arham. Zawil arham adalah kerabat yang memiliki pertalian darah namun tidak mendapatkan warisan secara langsung. Seperti golongan bibi dan paman serta anak perempuan dari saudara laki-laki ataupun keponakan. Ini termasuk ke dalam zawil arham, yaitu kerabat tetapi tidak memiliki bagian warisan secara langsung. Nah, selanjutnya syarat ahli waris. Menurut Ahmad Ajhar Bashir, terdapat 3 kondisi ataupun syarat
yang memperbolehkan seorang ahli waris mendapatkan harta warisan tersebut. Yang pertama ialah benar dinyatakan bahwasanya pewaris telah meninggal dunia. Nah, kita ketahui bahwasanya pewaris sudah yang benar-benar meninggal dunia. Yang kedua yaitu seorang ahli waris masih hidup. Nah, ada seseorang yang untuk diwariskan ataupun namanya ahli waris. Dan yang ketiga ada hubungan sebab waris. Nah, setelah kita membahas tentang syarat ahli waris, selanjutnya kita akan membahas tentang penghalang ahli waris. Nah, di sini ada penyebab seseorang tidak dapat menerima warisan. Yang pertama ialah perbedaan agama. Jika ahli waris dan pewaris memiliki agama yang berbeda, ini tidak bisa mendapat warisan. Sebagaimana larangan ini dalam riwayat Bukhari dan Muslim yang menyatakan bahwasanya seorang muslim tidak dapat mewarisi selain muslim keturunannya. Nah, maksudnya di sini seorang muslim tidak dapat mewarisi di luar dari muslim. Tidak bisa mewarisi sebagai contohnya non-muslim. Nah, muslim dapat mewarisi muslim saja. Nah, di sini perbedaan agama yang pertama. Yang kedua ialah pembunuhan berencana kepada si pewaris. Jika ahli waris membunuh secara sengaja pewaris, maka ini juga tidak bisa menerima harta warisan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ibnu Majah bahwasanya pembunuh tidak diperbolehkan mendapatkan harta warisan jika ia membunuh dengan sengaja seorang pewarisnya. Nah, di sini pembunuh berencana ataupun sengaja tidak mendapatkan dari bagian warisan. Tetapi ada yang menyebabkan bahwasanya pembunuh ini juga bisa mendapatkan warisan jika dia membunuh si pewaris itu khilaf ataupun ada uzur, tanpa sengaja dia membunuh, maka ini dapat dimaafkan. Selanjutnya itu adalah hak ahli waris. Hak yang dimiliki oleh ahli waris adalah hak kepemilikan ataupun tirkah. Tirkah ini adalah seluruh harta peninggalan orang yang telah meninggal, baik itu berupa harta, benda maupun hak. Nah, di sini ahli waris mendapatkan hak dari peninggalan tersebut ataupun tirkah. Dan yang kedua, hak ahli waris itu ialah tidak boleh menolak warisan. Maksudnya, jika si pewaris memiliki wasiat, nah itu harus dijalankan oleh ahli warisnya. Ini tidak boleh ditolak oleh ahli waris. Dan yang ketiga, hak ahli waris harus dibagi sesuai dengan hukum Islam dan hukum yang berlaku. Nah, yang terakhir adalah penggolongan ahli waris. Adapun golongan ahli waris laki-laki ialah yang pertama, ayah, kakek, saudara laki-laki, paman, dan anak laki-laki. Sedangkan golongan ahli waris perempuan adalah ibu, nenek, anak perempuan, dan saudara perempuan. Ini saja yang dapat saya sampaikan dalam pembahasan pada materi kali ini, yang dimana hukum waris dalam Islam merupakan suatu sistem yang telah ditetapkan berdasarkan Al-Quran dan hadis ataupun sunnah yang berdasarkan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam pembagian harta. Semoga video ini bermanfaat kepada kita semua dan menambah wawasan kita. Jika terdapat kesalahan dan kekhilafan dalam pembahasan kali ini, saya memohon maaf dan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.